sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan disembah, dipuji, dimuliakan selamanya. Tuhan, Kau disembah, dipuji, dimuliakan selamanya. Ku kagum padamu Tuhan, untuk semua kebaikan yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Walau seringkali ku jatuh, walau seringkali ku lupakan-Mu, tapi Kau tak pernah melupakan diriku. Ku kagum padamu, Kau idolaku, Kau idolaku Tuhan.
ada yang sepertimu. Hanya kau, hanya kau. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau raja yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau raja yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Oh, ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau raja yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Ku kagum akan engkau. Ku kagum akan engkau. Akan engkau, ku kagum akan engkau. Ku kagum akan engkau. Ku kagum akan engkau. Ku kagum akan engkau. Ku kagum. Setiap hal yang kau perbuat mencuri hatiku, mencuri hatiku, Tuhan. Kebaikan yang kau tunjukkan mencuri hatiku, mencuri hatiku, Tuhan. Perhatianku kini terarah hanya pada dirimu, Tuhan. Untuk sejenak ku berikan, sesaat saja ku inginkan untuk memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ingatkan diriku lagi betapa kau mengasihiku, mencintaiku, baik padaku, Tuhan. Kau terlalu manis, kau terlalu baik. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau raja yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum
akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Halo semuanya, welcome to Youth in Stay at Home Service. Selamat datang dan selamat beribadah buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru juga selamat datang di ibadah kita di Sabtu ini. Jangan lupa juga cek IG kita biar kalian tahu info-info terbaru seputar Youth Inc dan Betul. MPP dan hal-hal lain-lain di Youth Inc JKI IKA. Terus siaran langsung kita akan berlangsung selama 24 jam. Jadi teman-teman yang belum sempat ibadah di perjalanan atau lagi sibuk bisa ngikutin ibadah ini karena ini sampai 24 jam. Ya. Nanti teman-teman bisa share ke keluarganya, teman, sahabat, orang tua, pacar, gebetan semua.
kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan lebih lagi. Amin. Betul. Yuk kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami datang lagi untuk menyembah-Mu, menaikkan setiap pujian, sembah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Kau hadir buat setiap kami Tuhan Yesus. Kau ada buat setiap kami Tuhan Yesus. Karena Kau sangat menyayangi kami Tuhan. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan ibadah, kami akan mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap dan mengucap syukur dan haleluya. Amin. Yeay. Oke. Siapkan hati lagi untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan.
merasakan bahwa kami lagi lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin Kau hadir buat setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu lah yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati setiap kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Kau Tuhan, Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kau mulia,
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Halo Youth Inc, aku Sam Sandro. Dan hari ini kita mau belajar tentang yang namanya submission atau penundukan diri teman-teman. Sesuai dengan tema gereja kita di bulan ini. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu sama-sama teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri pada sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini kiranya bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, hari-hari ini seperti kita lihat nothing to do, seperti udah nggak ada lagi nih hal yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa belajar di sekolah, kita nggak bisa ibadah di gereja, kita bahkan nggak bisa hangout, kita nggak bisa jalan-jalan sama teman-teman kita. Nah, tapi justru di masa-masa yang seperti ini, kita itu diberi sebuah kepercayaan oleh Tuhan, teman-teman. Kepercayaan seperti apa itu?
kita diberi lebih banyak waktu, kita bisa lakukan banyak hal, kita bisa lakukan banyak aktivitas. Nah, tapi pilihan tetap ada di tangan kita, teman-teman. Apakah kita tetap akan lakukan apa yang kita mau sendiri, atau kita mau lakukan apa yang Tuhan mau? Nah, terus bagaimana supaya kita dapat lakukan apa yang Tuhan mau ini, teman-teman? Kita lihat di Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang ke-42. Dikatakan begini, teman-teman. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Garis bawah ini, teman-teman. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini perkataan Tuhan Yesus di malam sebelum ia ditangkap, teman-teman. Nah, apakah Tuhan Yesus punya kuasa? Apakah Tuhan Yesus punya otoritas pada saat itu, teman-teman? Yes, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Karena pada saat itu, Tuhan Yesus 100% manusia, tetapi juga 100% Tuhan, teman-teman. Jadi dia bisa lakukan apapun yang dia mau pada saat itu. Dia bisa saja menyuruh malaikat turun untuk menolong dia, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tetap mau tunduk, Tuhan Yesus tetap mau taat pada misinya di dunia ini. Dan pada akhirnya dia tebus kita dengan darahnya, dia selamatkan kita dengan pengorbanannya, teman-teman. Nah, apa yang akan kita lakukan di saat-saat yang seperti ini? Kita masih bisa keluar rumah, kita masih bisa nongkrong, kita masih bisa jalan-jalan, dan sebagainya, teman-teman. Tapi apa yang Tuhan bilang saat ini melalui pemerintah, teman-teman? Stay at home, tetaplah di rumah, save the world, selamatkan dunia ini, teman-teman. Selamatkan keluargamu, selamatkan teman-temanmu, selamatkan semuanya. Dan jangan sampai apa yang Tuhan percayakan ke kita buang dengan sia-sia, teman-teman. Mungkin kalian bilang, tapi aku sudah bosen Kak, aku sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan di rumah. Hei teman-teman, aku juga pernah mengalami yang seperti itu. Aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan ketika di rumah. Tapi satu hal yang aku sadar, teman-teman, kalau aku nggak melakukan apapun selama waktu kurang lebih 2 bulan, maka ya aku nggak akan dapat apapun selama 2 bulan itu. Do nothing and get nothing. Do something and you will get something, teman-teman. Jadi aku memilih untuk mengisi waktuku dengan lebih banyak belajar lagi untuk mengembangkan bakatku sendiri, teman-teman. Aku bisa banyak belajar dari YouTube, aku bisa nonton live Instagram dari figur inspirasiku sendiri, dan banyak hal yang lain. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Jangan sampai waktu yang Tuhan sudah percayakan ke kita buang dengan sia-sia, teman-teman. Mungkin kamu yang berbakat dalam bermusik, buatlah karya musik yang enak didengar untuk membangun, untuk mensupport sesama kita. Atau mungkin kamu yang berbakat dalam menulis, tulislah sebuah kata-kata yang indah untuk membangun semangat sama kita, teman-teman. Karena pandemi ini pada dasarnya bukan hanya menyerang di segi ekonomi, pendidikan saja, teman-teman. Tapi secara mental banyak orang yang terganggu akan hal ini. Nah, maka dari itu, mari kita bikin sesuatu untuk support orang-orang yang seperti ini, teman-teman. Dengan begitu, kita akan lebih banyak belajar lagi tentang hal-hal yang baru, dan kita pun dapat menjadi berkat buat orang lain. Sehingga waktu yang Tuhan sudah percayakan ke kita lakukan dengan maksimal, teman-teman. Jadi, apa yang Tuhan sudah percayakan ke kita, mari teman-teman, kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Sehingga buah yang kita hasilkan dapat dinikmati oleh orang lain. Amin. Terima kasih Sam buat sharingnya, sangat memberkati. Dan tadi sharingnya Sam adalah mengenai, ada ingat nggak? Jadi Sam tadi cerita soal submission. Bagaimana Tuhan Yesus harus apapun terjadi ngikutin maunya Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, waktu itu meskipun dia harus menangis sampai peluhnya seperti darah gitu kan. Tapi dia harus ikut caranya Tuhan. Itu namanya submission. Dan hari ini kita belajar submission juga, bagaimana kita mengimplementasikan submission dalam hidup kita waktu di sekarang ini. Seperti tadi saya bilang, yaitu tentang stay at home. Kita nggak boleh kemana-mana, bukan karena kita nggak boleh boros, bukan karena kita nggak boleh ketemu teman, bukan, tapi untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengisi waktu? Aku tadi 2 bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan, waktuku terbuang 2 bulan. Bisa, pasti ada caranya. Caranya gimana? Nah, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, mencari
passionnya kita, mencari talentanya kita. Dulu saya pernah ikut sebuah kelas gitu kan, bukan kelas sih, persekutuan waktu di kampus gitu kan. Waktu itu saya masih semester 1, masih awal-awal ikut Tuhan, masih anget-angetnya mencari Tuhan. Saya semangat banget tuh, datang paling gak sih, bantu noto bangku, wah keren banget pokoknya. Nah, hari itu cerita soal talenta. Talenta, teman-teman ingat talenta yang ada 5, ada 2 dan ada 1, di mana Tuhan kasih setiap orang, nggak ada terkecuali, dan mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan talentanya. Tapi ada yang mengerjakan, tapi ada juga yang tidak. Orang yang punya 1 talenta menguburnya, dan karena dia merasa iri dengan orang yang punya 2 talenta, akhirnya dikubur, tuannya kembali, dan dia diambil talentanya daripada diberikan kepada orang yang mengerjakan buat pekerjaan Tuhan. Nah, dari situ saya mikir, saya bisanya apa ya? Saya sukanya apa ya gitu kan. Suatu hari saya ikut kelas, dan kelasnya soal pelayanan, dasar-dasar pelayanan. Hari itu diajari soal strength. Apa itu strength? Strength adalah kekuatan, bahasa Indonesianya, mohon maaf ya. Strength itu adalah skill, ability, ditambah dengan passion. Saya ulangi, strength itu adalah ability, ditambah dengan passion. Apa itu ability? Ability adalah skill. Skill seperti mengedit video, skill seperti ambil gambar, fotografi, skill seperti memasak, menjahit, mendengar itu skill juga loh. Terus ditambah dengan passion. Apa itu passion? Passion adalah perasaan di mana kita waktu mulai, waktu mengerjakan, dan waktu sudah selesai mengerjakannya, kita tetap kuat, kita tetap merasa happy. Itu namanya passion. Meskipun fisiknya kita menjadi lemah, jadi kecapean, tapi secara mental kita tetap kuat, secara mental kita tetap bersemangat. Nah, itu namanya passion. Kalau ditanya saya passionnya apa? Saya passionnya adalah audio mixing sekarang saya kerjain. Jadi kalau misalnya pun ngerjain sampai subuh pun, ayo, nggak ada capeknya, badannya ada yang capek, cuman pikirannya masih tetap bisa jalan. Nah, itu namanya passion. Jadi strength, mulailah dari strength. Strength itu adalah passion ditambah dengan skill atau ability. Kalau teman-teman masih bingung mencari apa itu talenta teman-teman, saya punya 2 tips. Tips yang pertama adalah cari orang terdekatmu, cari orang yang kamu percaya, cari orang yang benar-benar care sama kamu, terus tanya, kenapa kamu care sama saya? Kenapa kamu mau gaul sama saya? Kenapa kamu mau main sama saya? Suatu ketika, waktu saya ke persekutuan tadi, saya tanya sama kakak sebelah saya, karena saya nggak tahu talenta saya apa. Waktu ditanya, coba renungkan teman-teman talentanya apa, coba kita sharingkan di forum ini gitu kan. Saya bingung, karena saya baru ikut Tuhan pertama kali, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya tanya sama sebelah saya, kakak kelas saya gitu kan, Kak, talenta saya apa ya gitu. Dia jawab, waduh nggak tahu deh. Ternyata saya nanya sama orang yang salah. Saya nanya sama orang yang nggak kenal sama saya. Saya nanya orang yang nggak tahu saya siapa. Itu saya masih anak baru, dan dia udah cukup senior, dan dia nggak tahu. Kira saya tanya orang lain, orang yang dulu ngajakin saya ikut persekutuan, orang yang main ke tempat tinggal saya dan ngajak itu persekutuan, namanya Thomas waktu itu. Dan akhirnya, jadi saya sama Thomas itu sampai saya lulus pun kita masih seperti mentor dan mentee, kita berhubungan sangat baik. Nah, saya tanya sama dia, Mas Thomas, namanya diulang karena namanya Thomas, Mas Thomas, saya talentanya apa ya? Terus dia sambil ketawa gitu kan, hah, kamu desa nyanyi, kamu desa main gitar, kamu desa main musik, kamu desa ini, tapi saya tahu kamu bisa belajar dengan cepat. Boh, emang itu talenta? Kamu nggak pernah tahu gitu kan. Saya harus tahu bahwa saya talentanya adalah belajar dengan cepat, dan saya sudut pandangnya cukup luas. Jadi saya bisa belajar, jadi seperti ini, saya bisa belajar main musik, tapi nggak bisa expert. Saya bisa belajar fotografi, tapi nggak bisa expert. Saya bisa belajar audio mixing, tapi nggak bisa expert. Tapi saya bisa tahu semuanya. Itu bisa menjadi orang yang menyeimbangkan sebuah tim. Nah, dia bilang seperti itu. Keren banget akhirnya. Dari situ saya tahu apa talenta saya, dan saya kerjakan sampai hari ini. Yang kedua, tips yang kedua adalah kalau nggak bisa ketemu sama teman atau saudara atau orang yang bisa kamu percaya, coba tulis.
kesukaan teman-teman apa? Tulis satu persatu kesukaan teman-teman apa, di list yang sepanjang mungkin. Lah nanti ketemu nanti dari list tersebut coba cek satu-satu, lihat mana yang membuatmu bahagia dari saat mulai mengerjakan, sedang mengerjakan, dan selesai mengerjakan. Saya punya seorang teman, dia itu mirip saya, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa sharing firman Tuhan, tapi satu hal saya tahu, dia suka dengerin orang. Dan dia bisa jadi pendengar yang luar biasa. Apapun kita sampaikan kepadanya, nggak akan bocor kemana-mana. Ini bisa jadi tempat untuk cerita hal-hal yang kalau nggak dikeluarin nggak bisa kentut gitu saya. Kalau nggak dikeluarin rasanya nyesek di sini. Nah itu saya punya teman seperti itu. Ini teman yang sangat membantu sekali, teman sangat memberkati saya. Ada yang seperti itu. Jadi tuliskan hal-hal yang membuatmu bahagia, hal-hal yang membuatmu suka mengerjakannya. Tulis, nanti cek satu-satu mana yang membuatmu bisa mengerjakannya, tetap kuat waktu mengerjakannya, waktu mulai mengerjakannya, sedang mengerjakannya, dan setelah mengerjakannya. Waktu saya pertama kali ikut pelayanan di mana, di gereja gitu kan. Waktu itu yang bisa saya kerjakan adalah jadi service manager. Waktu itu perlu di badan yang lebih kecil. Karena saya di sana service manager karena mengerjakan pelayanan yang karena waktu itu pelayanan baru, ada ibadah namanya English service masih baru, dan itu karena jemaatnya belum banyak. Dan saya juga join di sana, saya pelayanan di sana. Saat itu saya mengerjakan bagian service manager. Saya ngerjainnya itu kayak bikin checklist dari awal sampai akhir. Saya cek, saya bikin, pokoknya pekerjaan saya adalah make sure bahwa semua perlengkapan tersedia, make sure bahwa semua orang yang bertugas ada, make sure bahwa sepanjang ibadah semua berjalan dengan baik. Jadi saya duduknya paling belakang, liatin dari ujung kiri sampai ujung kanan. Dari itu saya mulai belajar. Saya belajar untuk caranya bagaimana mixing audio, bagaimana caranya menjadi sound engineer gitu kan. Saya cari tahu tuh, saya pepetin yang bertugas waktu itu. Kok ini buat apa? Kok ini acara ini kalau pakai yang ini harusnya pakai yang ini atau yang itu gitu kan. Saya tempel terus, saya belajar terus dari itu. Bahkan sampai keterusan hari ini saya sudah berapa tahun ini saya jadi soundman di gereja. Ya itu karena memang awalnya dari situ. Awalnya saya menyukai hal tersebut, saya nggak pernah capek ngerjainnya. Bahkan sampai hari ini pun saya masih mengerjakan hal yang sama. Saya punya seorang teman, dia punya laptop yang bagus. Sayangnya, laptopnya ini cuma dipakai buat 4 huruf, Dota. Tapi itu yang terjadi, itulah kenyataannya. Suatu ketika, dia dikasih tugas. Tolong editin video ini gitu kan. Akhirnya dia install segala macam video editor gitu kan, diinstal, terus dia mulai ngedit. Dan teman-teman tahu hari ini dia bangun tidur ngapain? Ngedit video. Sebelum tidur dia ngapain? Ngedit video. Dia passionate banget di sana. Dia menemukan passionnya di sana. Awalnya dari mana? Dia menerima sebuah tugas. Dia menerima sebuah pelayanan. Dia menemukan passionnya di sana. Teman-teman, saya percaya kita semua punya talenta, entah itu cuma satu pun kita pasti punya. Dan saya tahu teman-teman juga dalam hatimu pun akan ada kerinduan untuk mencari tahu talentamu itu daripada terbuang dan diambil sama orang yang punya talenta. Diambil bukan talentanya, yang diambil adalah kesempatan untuk mengembangkan talentanya. Seandainya waktu itu teman saya tadi yang sukanya Dota, tidak mengerjakannya, enggak, cari orang lain aja. Apakah dia akan menemukan talentanya? Kupikir tidak. Jadi teman-teman, yuk mari kita cari talenta kita. Cari dengan sekuat tenaga, cari, tanya temanmu, tanya saudaramu, tanya orang tuamu, tanya mentormu, tanya ketua MPP-mu. Kalau nggak ketemu, buat list. List semua hal yang kamu sukai, semua hal yang membuatmu bahagia. Cek satu-satu, mana yang bisa membuatmu bahagia dari awal, saat mengerjakan, dan waktu selesai mengerjakannya.
Kalau waktu itu saya nggak menemukan talenta saya mungkin masih menjadi, nggak tahu saya ngerjain apa. Saya mungkin ya mengerjakan apa yang kelihatan di depan mata. Saya nggak akan punya tujuan, saya nggak akan punya mimpi. Suatu ketika saya ikut sebuah kelas online bersama teman-teman dari ini yang mengerjakan album Closer. Album Closer itu yang ngerjain adalah Frankie Kuncoro. Itu dari Unlimited Worship, ya betul. Nah suatu hari saya ikut seminarnya mereka. Kak Frankie bilang gini, Kak Frankie ditanya soal, Kak, katanya udah mulai nulis lagu dari waktu umur 13 tahun. Kok bisa sampai sekarang? Kak Frankie Kuncoro jawabnya keren banget, dia bilang gini, kuncinya untuk menjadi sukses adalah, kuncinya untuk berbuah adalah setia. Setia seperti apa gitu kan. Nah, jadi Kak Frankie Kuncoro ini dia sangat suka namanya nulis lagu. Ngulik lagu nyembah Tuhan itu suka banget gitu kan. Kalau teman-teman tahu kalau lagunya kayak kemenangan terjadi di, nah itu lagunya dia. Lagu yang sangat memberkati saya secara personal. Nah, dia cerita nih, saya suka banget nulis lagu. Bahkan zaman dulu waktu masih belum ada Spotify, YouTube kayak sekarang, dia beli kaset CD-nya, kasetnya dan CD. Kaset yang kotak. Mungkin teman-teman nggak tahu kaset. Kaset yang kotak itu yang pakai pensil kalau muternya, nah itu. Beli kasetnya, didengerin gitu kan. Inspirasi dari sana, dia tulis lagu di sana. Dari umur 13 tahun dia udah mulai nulis lagu. Sampai sekarang dia udah kepala 4, udah 40-an tahun dia masih nulis lagu. Resepnya adalah setia. Setia itu apa sih? Setia itu dia bilang gini, dia mendeskripsikan setia sangat keren banget. Dia bilang gini, setia itu gini, setia itu ngerjain terus walaupun belum kelihatan hasilnya. Karena yang dipromosi itu adalah Tuhan, bukan masalah. Suatu hari Tuhan akan buka jalan ketika kita didapati setia. Jadi teman-teman, saya percaya Tuhan udah taruh minimal 1 talenta dalam hidup teman-teman. Setialah sama talentamu, kerjakan terus hari demi hari. Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan buat teman-teman dari talenta tersebut. Ayat penutup dari Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Garis bawahi di sini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, ukuran dipakaikan sama kita, itulah yang kita pakai. Ukuran yang sama yang kita pakai. Bagaimana kita setia mengerjakan pekerjaannya, bagaimana kita gigih mengerjakan talenta kita, Tuhan pakainya di sana. Tuhan pakai ukuran yang sama yang kita pakai buat bagaimana kita mau mengejar mimpi tersebut. Jadi saya berharap teman-teman bisa menemukan talenta teman-teman masing-masing, kembangkan talenta tersebut, dan satu saran yang sangat penting yang ini udah saya kerjakan dan ini sangat memberkati saya, carilah komunitas yang mendukung talentamu. Jangan main sama orang sembarangan, jangan kumpul sama orang sembarangan. Carilah orang-orang yang bisa mendukung talentamu tersebut. Karena firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Kalau kita nggak bertemu dengan orang yang sama, orang yang punya visi yang sama, orang yang mengerjakan hal-hal yang sama, orang-orang yang punya semangat yang sama, influence yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Komunitas yang buruk akan merusak kebiasaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Makanya teman-teman, kalau yang belum ber-MPP, yuk mari ber-MPP. Di gereja kita ada MPP, di gereja kita ada persekutuan yang sangat keren. Bahkan di saat kondisi sedang kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa kumpul, kita masih diusahakan bagaimanapun caranya kita bisa tetap MPP, ya meskipun cuma online, meskipun cuma lewat handphone gitu kan. Tapi saya tahu orang-orang ini rindu untuk saling berbagi, saling sharing, saling cerita, saling berbicara mengenai Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka. Saya ajak teman-teman untuk gabung MPP, yang belum ber-MPP bisa follow
Instagram @youth_ing_jkiik. Bisa DM ke sana, nanti akan ada admin yang balesin. Talenta segede apapun, talenta sekuat apapun, kalau teman-teman gaul dengan orang yang salah, suatu hari Tuhan bakal kamu jatuh. Teman-teman tahu yang namanya Mike Tyson, petinju. Itu orang yang sekali tonjok itu lawannya pasti terkapar. Satu kali tonjok, dia nggak pernah lebih dari 4 ronde. Cuman terakhir kali dia kalah sama si Holyfield itu, yang akhirnya dia gigit kupingnya itu. Dan teman-teman tahu hari ini dia jadi seperti apa? Dia jadi pengguna narkoba. Utangnya sampai sangat banyak, bahkan dia sangat bisa membayar utangnya dari penghasilan dia terima dulu waktu masih menjadi petinju profesional. Apa yang buat dia jatuh? Apa yang buat dia tersungkur? Komunitasnya, dia salah bergaul, dia salah berteman. Jadi kita punya teman-teman luar biasa di sini, kita punya teman-teman yang sangat membangun, kita punya kakak-kakak rohani yang luar biasa. Yuk mari join, yuk mari gabung, kita kembangkan diri kita sama-sama buat kemuliaan Tuhan. Demikian sharing hari ini, demikian khotbah hari ini, demikian cerita hari ini, kita cukup sampai di sini. Ya mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau berikan buat hari ini, kami masih sehat, kami boleh kesempatan buat mendengarkan firman-Mu, kami boleh kesempatan buat bercakap-cakap dengan keluarga kami punya kesempatan buat bersenda gurau dengan teman-teman kami meskipun hanya lewat online Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, Kau beri kesehatan buat kami nggak perlu sakit, kami nggak perlu takut Tuhan, karena Kau menyertai kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah firman yang kami terima, kebenaran yang kami terima, Kau mantrakan dalam hati kami persatu Tuhan. Bila hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang mau menerima firman Tuhan, yang menjadi benih dan akan tumbuh dan akan berbuah lebat suatu hari nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan, kami nggak perlu khawatir. Karena Engkau yang pegang masa depan kami Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang bahkan merencanakan masa depan kami sebelum kami lahir Tuhan, sebelum kami dibentuk Tuhan. Kami percayakan masa depan kami di tangan-Mu Tuhan, jagai hidup kami, jagai keluarga kami, jagai persekutuan kami Tuhan. Bila semua hal yang baik ada di tangan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ada kerukunan dalam keluarga kami Tuhan. Karena di mana ada kerukunan, berkat Tuhan dicurahkan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menjaga kehidupan kami. Tidak ada corona, tidak ada virus, tidak ada penyakit apapun yang akan menerpa kami. Kami semua diberkati, kami semua bersukacita, dan dalam nama Yesus semua menjadi baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua yang percaya katakan, amin. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman sama-sama kita baca Mazmur 91 dengan kuat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman youth sekalian, terima kasih sudah mengikuti kebaktian yang ada. Dan bagi teman-teman yang ingin tertanam di gereja kita, di JKINJ Kerajaan, di Youth Ing JKINJ Kerajaan, dan juga mau join MPP atau Komsel di tempat kita, di mana teman-teman bisa dapatkan komunitas yang membangun, yang mensupport,
yang membawa kita jadi lebih lagi bersama Tuhan, bisa kontak DM langsung ke Instagram kita di @youthing_jkiik. Di @youthing_jkiik. Dan jangan lupa follow IG kita dan subscribe YouTube channel kita. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan buat teman-teman yang memberi persembahan bisa transfer ke rekening gereja kita di JKI Injil Kerajaan dan juga scan QRIS yang ada. Teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, BCA, Mandiri dan sebagainya. Dan yang terakhir, mari kita berdoa buat persembahan kita dan mari kita doa buat berkat Tuhan atas hidup kita. Dimanapun kau berada, saya ajak buat bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semuanya, ini persembahan kami di hadapan-Mu, biar naik jadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati kami, lipat kali gandakan persembahan kami Tuhan, jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan hari ini kami minta berkat yang paling baik yang dari Tuhan, turun atas hidup kami, biar berkat kasih rahmat dari Allah Bapa dan penyertaan dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, kita diberkati di sekolah, di kuliah, di keluarga kita, di pekerjaan kita diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, Amin. God bless you.